سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسندكم التصل إلى الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Ini kitab hadis al-Arba'in, hadis yang ke-30 an Abi Tha'labah al-Khushani. Hadis yang ke-30 daripada hadis al-Arba'in dari Imam Nawawi membicarakan tentang al-iltizam bi hudud syar'i, melazimi daripada batasan-batasan yang telah digariskan oleh syariat. An Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum غير الصيام فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Diriwayatkan dari Abi Tha'labah al-Khushani, nama beliau adalah Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan beliau ini sedikit kita membicarakan tentang biografi Abi Tha'labah al-Khushani yang bernama Jurthum bin Nashir. Beliau adalah salah satu sahabat Rasul yang ibadahnya sangat kuat, dan beliau senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Sebagaimana yang disebutkan, kemuliaan seseorang ada di dalam ketika dia menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Maka setiap orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, orang tersebut adalah orang yang mulia. Dan orang yang menghabiskan malam-malamnya dalam kelalaian, apalagi dalam hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah, maka tidak ada kemuliaan bagi seorang tersebut. Kemuliaan seorang hamba biqiyamihi bil-lail, dalam beribadahnya di malam hari. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau Jurthum bin Nashir adalah termasuk orang yang menghadiri Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan yang dilakukan di bawah pohon. Mungkin sebagian sudah tahu tentang Bai'atul Ridwan. Ini sejarah. Harus kita paham, harus kita mengerti, harus kita tahu. Dan di sana terjadi Sulh Hudaybiyah, perjanjian damai di Hudaybiyah, yang mana baiat tersebut terjadi. Jadi secara ringkas sekilas diceritakan tentang Bai'atul Ridwan, bahwasanya Rasul bermimpi, dan beliau ceritakan kepada para sahabat, beliau bermimpi bahwasanya beliau masuk ke Mekah dalam keadaan muhrim, pakai ihram dan menggundul kepalanya. Dan kita tahu semua, mimpi para anbiya adalah merupakan wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika bermimpi dan memberitahukan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, saya bermimpi bahwasanya saya menyembelih. Anzur mada tara, kira-kira bagaimana menurutmu? Maka Nabi Ismail mengatakan, ya abadi fa'al ma tu'mar
satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abah, selama itu perintah dari Allah, kerjakan. Engkau akan menemuiku termasuk orang yang sabar. Ini bukan nabi yang disebut dari anak. Ada wahyu. Begitu juga apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, dan pada saat itu lagi panas-panasnya. Setelah peperangan Badar, perang Uhud, perang Khandaq, lagi panas-panasnya antara pasukan muslimin dengan kaum kufar Quraisy. Meskipun Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim adalah miliknya orang Islam, akan tetapi pada saat itu yang merawat Ka'bah tersebut adalah kaum kufar Quraisy. Dan mereka tidak ada hak untuk melarang setiap orang muslim yang ingin masuk ke kota Mekah untuk datang beribadah di dalam tawaf, haji dan lain sebagainya. Akan tetapi orang-orang musyrik pada saat itu mereka tidak mau Muhammad dan para sahabatnya masuk ke kota Mekah untuk beribadah. Namun semua bangsa-bangsa Arab tahu bahwasanya tidak ada hak bagi kaum kufar Quraisy untuk melarang Muhammad dan pasukannya kalau untuk beribadah di dalam Nabi itulah. Maka para sahabat bersiap diajar sama Nabi Muhammad kita umrah tahun ini. Sudah kita coba umrah tahun ini. Jangan ada yang bawa senjata, pakai kain ihram. Jangan ada yang bawa senjata kecuali senjata yang digunakan ketika musafir. Di perjalanan Nabi kita Muhammad, orang muslim harus tahu. Berjalanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai pada saat itu di Hudaybiyah. Itu perjalanan yang sangat luar biasa dari Madinah menuju Hudaybiyah. Sampai ketika sampai di Hudaybiyah, maka untanya Nabi Muhammad tidak mau berjalan. Ditarik, tidak mau berjalan. Bingung. Ada apa? Diusahakan tidak mau jalan. Apa kata Nabi Muhammad? Habasahal habisufir. Yang membuatnya tertahan di sini, yang membuatnya tidak bisa bergerak, tidak mau maju untuk melanjutkan perjalanan adalah Allah yang menahan kaki Ashabul Fil, tentara Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ini sama seperti ini kita lakukan. Kayaknya ada peristiwa yang harus kita selesaikan di sini. Ya sudah, mereka bermalam di sana. Dan Nabi Muhammad pada saat itu keluar tidak sedikit orang. Dalam satu riwayat beliau keluar bersama 1.400 pasukan. Dan ada yang meriwayatkan 1.500 pasukan. Dan tujuannya bukan untuk perang. Tapi orang-orang musyrik mereka tidak percaya dengan Muhammad. Tidak percaya. Sampai bernegosiasi antara kaum musyrikin dengan pasukan Muhammad, berapa kali datang utusan datang, tapi tidak ada yang keluar. Dan mereka sedang bermalam di Hudaybiyah. Pada akhirnya kata Nabi Muhammad, kita harus mengutus salah seorang dari kita untuk datang ke Mekah, memberitahukan bahwasanya kedatangan kita bukan untuk perang, kedatangan kita untuk ibadah, dan kita tidak membawa apa-apa. Dan Rasul memerintahkan para sahabat sepanjang jalan untuk mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan suku-suku Arab pada saat itu mengetahui bahwasanya kedatangan Muhammad bukan untuk berperang, tapi untuk ibadah. Dan mereka mengancam kaum kufar Quraisy atas apa yang mereka lakukan, menghalangi Muhammad untuk masuk ke Mekah. Pada akhirnya apa? Kata Nabi Muhammad, harus kita utus seseorang yang bisa bernegosiasi dengan orang musyrikin, kufar Quraisy, yang bisa berbicara. Juru bicaranya siapa? Biar Sayyidina Umar jangan nurut. Sayyidina Umar nurut bisa bakal dia jangan sedikit.
atasan. Diutuslah Utsman. Ada Utsman orang yang punya martabat dan kedudukan di mata kaum kufar Quraisy, sehingga mereka terkadang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Utsman, karena Utsman di samping beliau orang terhormat, juga beliau adalah orang kaya. Orang kaya kalau sudah bicara, siapa yang akan mendengarkan? Orang sugih itu dari orang sugih itu benar. Karena lucu ada ketawaan lah. Ini sugih, duitnya ada. Suka orang miskin berpendek. Maka dari karenanya pernah Nabi Muhammad bilang ketika ada orang lewat, kata Nabi Muhammad dengan para sahabat bagaimana menurut kalian? Ada orang kaya. Oh, kata mereka yang duduk di samping Nabi Muhammad, ini mah orang kaya. Kalau dia bicara pasti didengar. Kalau dia punya usul pasti diterima usulnya. Kalau dia melamar perempuan, perempuan mana yang tidak mau dengan orang kaya? Semua perempuan mau. Tidak. Lewat lagi yang berikutnya, orang miskin. Terus yang ini bagaimana? Kata mereka yang berubah, kalau ini ya Rasulullah, kalau dia bicara, siapa yang mau dengar? Orang miskin yang ngomong tidak ada yang dengar. Kalau dia punya usulnya tidak akan diterima. Dan kalau dia bilang perempuan, perempuan mana yang mau dengan orang miskin? Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dia lihat tolak ukur pandangan kacamata dengan Nabi Muhammad memandang orang itu dari segi apa? Oh, kita kadang-kadang memandang orang dari segi materinya, dari segi penampilannya, dari segi casingnya. Kata Nabi Muhammad, wallah, demi Allah, kata dia, itu yang kedua, yang kalian bilang orang miskin tidak didengar bicaranya dan tidak diterima usulnya, perempuan kamu tidak akan menerima daripada khidbahnya, yaitu kalau dia mau bilang perempuan tidak ada yang menerima. Tahukah kalian yang terakhir itu jauh lebih baik daripada yang pertama? Yang terakhir jauh lebih baik daripada yang pertama, karena kemuliaan tidak bisa dilihat dari segi status. Kemuliaan tidak bisa dilihat dari segi materi. Jangan lihat orang dari statusnya, jangan lihat orang dari materinya, tapi lihat seseorang dalam ketakwaannya kepada Allah. Seorang perempuan menerima minangan dari seorang laki-laki, jangan dilihat berapa gajinya dia bulan. Memang perlu kita memikirkan bagaimana di sana kehidupan yang akan datang. Sebagaimana yang ulun sampaikan, Syekh Mutawalli Sya'rawi rahmatullahi ta'ala alaih, beliau bilang dunia ini terlalu penting untuk dilupakan. Dunia ini terlalu penting untuk dilupakan. Jangan dilupakan, jangan diabaikan di dunia. Karena kita hidup di dunia, jangan kita abaikan. Tapi ingat, terlalu hina dunia ini dijadikan sebuah tujuan. Jangan dijadikan tujuan. Dunia bukan tujuan kita. Itu kata Nabi Muhammad yang terakhir jauh lebih baik daripada yang pertama. Sayyidina Utsman bernegosiasi, kemudian sampai di Mekah. Dan pada saat itu aturan mereka, undang-undang internasional mereka pada saat itu, utusan tidak boleh dibunuh, utusan tidak boleh disakiti, utusan tidak boleh diganggu. Dan pada saat mereka bernegosiasi dengan Sayyidina Utsman, tidak menemukan titik jalan keluarnya, sehingga Sayyidina Utsman disuruh oleh Abu Sufyan dan yang lainnya untuk tinggal di Mekah dulu beberapa hari. Kami mau musyawarah dulu. Maka Sayyidina Utsman tinggal di Mekah. Wa Rasul dengan para sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Umar, begitu juga Sayyidina Ali dan yang lainnya menunggu kedatangan Utsman. Kenapa Utsman tidak datang? Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Utsman. Iblis mengambil kesempatan tersebut, menyamar jadi manusia, memberitahukan, memviralkan sebuah berita hoax. Ada berita hoax. Iblis paling suka berita hoax. Makanya biasanya menyebarkan berita hoax itu adalah itu dia yang benar-benar. Ada iblis memviralkan berita hoax. Apa kata iblis? Utsman dibunuh. Utsman dibunuh. Oh, mendengar Sayyidina Umar, mendengar Sayyidina Abu Bakar, mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung beliau membaiat seluruh orang yang ikut dengan beliau untuk tidak datang ke sana
kita perhitungkan apa yang mereka lakukan dengan Utsman. Lalu mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan agama Islam hingga tetes darah yang terakhir. Mereka berbaiat di sana alal maut. Jangan pernah lari dari musuh. Jangan pernah takut bertempur dengan orang-orang musyrikin meskipun senjata kita minim. Kenapa? Karena mereka telah melanggar undang-undang internasional yang telah dibuat bahwa tidak boleh membunuh utusan kita. Berbaiat Nabi Muhammad telah berbaiat dan sebagainya semuanya dibaiat. Dan pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan, saya baiat Utsman dengan tangan ini. Setelah itu datang lagi, viral lagi kabar ke Mekah bahwasanya pasukannya Muhammad sudah dibaiat, janji setia untuk tidak kabur, untuk selalu membela Islam sampai tetes darah terakhir. Dari karenanya orang-orang yang berbaiat tahta syajarah, Allah menurunkan sebuah ayat di sana, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah meridai orang-orang mukmin yang berbaiat dan setia dengan engkau wahai Muhammad di bawah pohon tersebut, dan mereka semuanya mendapatkan keridhaan Allah. Ya Rabb, kita juga diridai Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang-orang musyrik Mekah ketika mendengar pasukan muslimin sudah berbaiat untuk membela agama Islam sampai tetes darah terakhir, mereka takut. Makin gemetar mereka. Kata Suhail bin Amr, kata Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, kita harus lepaskan Utsman. Kalau tidak, kita bakal diserang oleh Muhammad dan para sahabatnya. Dilepaskan Sayyidina Utsman. Setelah dilepas Sayyidina Utsman, datang ke Hudaybiyah, semua orang mengatakan, Utsman selamat. Maka di sana, terkejutlah para sahabat dan juga Nabi Muhammad terkait Utsman tidak diperlakukan sebagaimana kabar yang datang kepada mereka. Ringkas cerita, terjadilah sulh Hudaybiyah di sana. Perjanjian damai. Dan perjanjian damai ini sangat-sangat tidak fair. Berat ke muslimin, ringan ke musyrikin. Ada baiatnya aneh. Di baiat datang Suhail bin Amr. Ketika datang Suhail bin Amr, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat datang Suhail bin Amr, beliau mengatakan bahwasanya qad sahula lakum min amrikum. Ketika Suhail datang, orang musyrik Suhail ketika datang Suhail, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datang kemudahan bagi kita semua. Datang Suhail. Ketika Suhail datang, ya Muhammad, kita adakan perjanjian damai. Apa perjanjian damainya? Perjanjian damainya adalah yaitu bahwasanya ditulis di sana. Perjanjian damai dari sulh Hudaybiyah tersebut bahwasanya ditulis sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya perjanjian damai tersebut untuk tidak bertempur selama 10 tahun. Selama 10 tahun tidak boleh bertempur, tidak ada yang angkat senjata. Kemudian diisi perjanjiannya bahwasanya setiap pengikut Muhammad yang muslim, apabila mereka kembali kepada musyrikin, kembali kepada agamanya, kembali kepada agama nenek moyangnya, maka kami tidak boleh mengembalikan kepada kalian. Tapi jika orang musyrik yang datang kepada kalian tanpa izin walinya, orang muslim yang kami tahu masih yang ada di Mekah, karena pada saat itu masih ada orang mustad'afin, orang-orang yang ditawan, apabila mereka datang kepada kalian ke Madinah, maka kalian harus mengembalikan. Tidak ada yang boleh. Tidak ada boleh di antara mereka yang datang ke Madinah kecuali dengan izin walinya, kecuali dengan izin orang-orang yang ada di rumahnya. Ini semuanya berat sebelah. Sampai orang pada saat itu, para sahabat semuanya keberatan dengan janji. Bahkan janji yang dibikin oleh Suhail, perjanjian namanya, dan kalian wahai Muhammad
kembali ke Madinah, jangan masuk ke Mekah. Tahun depan baru boleh masuk ke Mekah, dan boleh masuk ke Mekah cuma 3 hari kami akan keluar, silakan kalian ibadah di sana, dan itu perjanjian. Kalau disepakati kita tanda tangan, kalau tidak, sahabat berangkat. Nabi Muhammad bilangnya sudah, ayo sudah. 10 tahun tidak ada yang perang. Kemudian apabila ada orang muslim yang ditindas di sana, mereka datang ke Madinah tanpa izin walinya, harus dikembalikan. Tapi kalau sahabat Muhammad datang ke Mekah, maka kami tidak boleh mengembalikan, harus masuk ke Mekah. Jadi berat sebelah. Dibaca oleh Suhail bin Amr, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahman? Saya tidak kenal. Ubah namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi Muhammad tidak ubah. Padahal sama aja, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sama. Tapi kata Suhail bin Amr, saya tidak kenal apa itu Bismillahirrahmanirrahim, tapi tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya di sana, hada ma Allah alaihi Muhammad Rasulullah. Ini yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Kata Suhail bin Amr, hapus Rasulullah itu. Seandainya saya meyakini engkau Rasulullah, saya tidak melarang engkau untuk Mekah. Seandainya saya meyakini engkau adalah Rasulullah, saya tidak akan memerangimu. Hapus Rasulullahnya, tulis Muhammad bin Abdillah. Dikurang ajarnya Suhail sebelum masuk Islam. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, hapus ya Nabi Muhammad. Hapus. Kata Sayyidina Ali, saya tidak mau hapus ya Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Ali kata Nabi Muhammad, wallahi inni Rasulullah wa in tadzartumuni, uktub Muhammad bin Abdullah. Saya tetap Rasulullah meskipun mereka mendustakan saya. Saya tetap Rasulullah. Ini kita waktu ada Nabi Muhammad. Meskipun tidak dianggap tetap. Tulis kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ali tidak mau. Kata Nabi Muhammad, mana tulisan? Kata Nabi Muhammad, tidak bisa menulis, mana tulisan? Di sini ya Rasul, dihapus sama Nabi Muhammad dengan tangan beliau. Tulis Muhammad bin Abdullah. Tapi setelah itu tahu siapa yang merusak perjanjian tersebut? Yang merusak perjanjian itu adalah yaitu dari kaum kufar Quraisy sendiri, yaitu dari Abu Bakar, sekutunya kaum kufar Quraisy yang merusak perjanjian tersebut. Pada asalnya para sahabat mereka sangat jengkel dengan keputusan tersebut, tidak terima. Dan Nabi Muhammad tahu apa yang akan terjadi. Sampai Sayyidina Umar datang kepada Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, alasta Nabi Allah haqqa, bukankah engkau Nabi? Kata Rasul, ya saya Nabi. Terus bukankah kita dalam kebenaran? Ya, kita dalam kebenaran. Terus bukankah mereka dalam keadaan batil? Ya, mereka dalam keadaan batil. Terus kata Sayyidina Umar, "Fatima nu'ti dunia fi, kenapa kita rela agama kita direndahkan seperti itu?" Ini Sayyidina Umar kira yang kedua-duanya, mereka berpikir mereka ingin mewujudkan keinginan Nabi Muhammad untuk umrah pada tahun itu, tapi dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Ini kalau dia mengerti terjadi di depan kaki. Dan orang yang paham dengan tema akan berjalan seperti ini. Ya Rasulullah, ini Sayyidina Umar sudah luar biasa, berani ngomong seperti itu di hadapan Nabi Muhammad. Bukankah engkau Nabi? Iya. Bukankah kita dalam kebenaran? Iya. Bukankah mereka dalam keadaan batil? Iya. Terus kenapa kita rela menghinakan agama kita sendiri, dihinakan oleh mereka? Kata Nabi Muhammad, ini Rasulullah, saya ini wahai Umar, utusan Allah, dan saya tidak mungkin melakukan pelanggaran, dan Allah bakal menolong saya. Sayyidina Umar masih belum puas. Bukankah engkau yang menjanjikan kepada kami kita bakal masuk kota Mekah dan kita tawaf di sekeliling Ka'bah? Benar kata Nabi Muhammad. Tapi saya mau tanya, apakah saya menjanjikan untuk umrah tahun ini? Memang mimpi ada, tapi apakah mimpi tersebut tahun ini harus dilaksanakan? Kata Sayyidina Umar, kalau begitu kata Nabi Muhammad, engkau bakal tawaf di sekeliling Ka'bah, masuk ke Mekah dan tawaf di sekeliling Ka'bah bersama saya. Sayyidina Umar masih belum puas. Datang lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ya Abu Bakar, ya kenapa? Bukankah Rasulullah, bukankah Muhammad adalah Nabi? Ya benar. Bukankah kita dalam keadaan benar? Ya.
Bukankah orang musyrik dalam keadaan batin? Pertanyaannya sama, jawabannya itu sama dengan Sayyidina Muhammad. Sama jawabannya. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Umar, dia adalah utusan Allah. Tidak akan pernah beliau melakukan sesuatu apapun melainkan atas izin Allah. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat, ayo cukur rambut, kita sembelih, cukur rambut, dan pulang ke Madinah. Para sahabat tidak ada yang mau mendengar. Mereka kecewa, jengkelnya luar biasa. Masa ini kita disuruh pulang? Mekah tempat kita, tempat lahir kita. Tapi apakah kekalahan itu adalah merupakan kekalahan? Tidak. Kata Nabi Muhammad, dua kali Nabi Muhammad beritahu, ayo cukur rambut, kita duduk rambut. Tidak ada yang mau bergerak, diam semuanya. Nah ini bukan mereka tidak patuh dengan perintah Nabi Muhammad, saking sayangnya mereka dengan Nabi Muhammad, mereka ingin mewujudkan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad dalam diri tersebut. Sampai tiga kali Nabi Muhammad bilang, ayo cukur rambut kita sendiri, kemudian kita pulang ke Madinah. Tidak ada yang mau. Nabi Muhammad masuk, beliau kemah. Di kemah ada istri beliau Ummu Salamah. Ummu Salamah ada wajah Nabi Muhammad sedikit kayak ada apa namanya kesedihan. Maka Ummu Salamah tanya, wahai Rasulullah, ada apa dengan kamu? Diceritakan sama Nabi Muhammad. Terus kata Ummu Salamah begini, saya punya cara. Bagaimana caranya? Engkau keluar, sembelih hewan, berbeda, kemudian panggil tukang cukur, jangan bicara dengan siapapun, tidak selesai. Nah ini pelajaran bagi kita. Saran istri harus didengar. Ini Nabi Muhammad kata sudah. Nah, dia keluar Nabi Muhammad, para sahabat kemudian duduk sekeliling kemah Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad keluar, Nabi Muhammad tidak bicara dengan siapapun. Sebagaimana diikuti istri beliau Ummu Salamah. Semuanya sembelih panggil tukang cukur, dicukur. Ketika para sahabat melihat Nabi Muhammad cukur rambut, semua menangis. Kenapa? Kalau jadi bahasa itu sakal. Nabi Muhammad akan masuk Mekah gara-gara orang-orang kufar. Mereka menangis lalu mereka menggundul rambutnya, pulang ke Madinah. Di tengah perjalanan Sayyidina Umar baru sadar, saya tadi baru ngomong apa Nabi Muhammad. Begitu kasarnya omongan, baru dia sadar. Kasarnya saya dengan Nabi Muhammad bilang, apakah engkau benar-benar Nabi? Iya, kita memang. Terus apakah kita dalam kebenaran? Iya. Bukankah mereka dalam kebenaran? Iya. Terus kenapa kita rela merendahkan agama kita sendiri? Kenapa kita rela memberikan itu semua perjanjian damai yang tidak fair? Jadi Umar pada saat itu mulai ketakutan. Jangan turun ayat mencela saya yang ayat itu dibaca sampai hari kiamat. Jadi Umar mulai ketakutan. Yang tadinya jalan di depan sama Nabi Muhammad mundur sampai ke belakang. Saking takutnya. Bagaimana kita maaf dengan Nabi Muhammad? Coba ya, baru beliau sadar. Ternyata di pertengahan jalan turun ayat. Dan ayat itu dibacakan di hadapan Sayyidina Umar. Dicari Sayyidina Umar oleh Nabi Muhammad. Umar mana? Mendengar Umar mana? Sayyidina Umar pakai kepala. Ini ada apa? Siapa yang lain? Rasulullah. Ada apa? Ada ayat turun di bawah ini. Wah, sudah. Kenapa? Berani semua di hadapan Nabi Muhammad. Dan semua itu bukan apa namanya, bukan tidak ada hadap bagi akan tetapi hukum. Karena cinta yang luar biasa dari hati saya dulu membuat beliau begitu. Ada ayat itu, iya, ayat itu. Maaf, tidak ada ayat itu. Dan Umar punya ayat itu. Ini saya untuk dibacakan di hadapan kamu. Ayat apa itu? Dibacakan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar
kemudian dibacakan terus sampai surah Al-Fatihah itu diturunkan satu surah penuh. Itu adalah di perjalanan kembalinya mereka dari Hudaybiyah menuju ke Madinah Munawwarah. Pada saat itu para sahabat langsung mereka melihat